Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita mulai bicara destinasi budaya baik, budaya positif di sekolah kita yang akan dilakukan oleh calon guru program. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk kembali bertemu dalam kesempatan ini dalam rangka pertemuan destinasi yang rangka membicarakan budaya positif di sekolah. Dan selanjutnya saudara mari kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah berikan kita petunjuk dan panutan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapatkan sifatnya yang mulia insyaallah. Bapak dan Ibu yang akan hormati, tentu pada kesempatan ini kita akan memberikan dukungan partisipasi agar kegiatan guru program ini bisa berjalan dengan baik, lancar dan sukses, dan kita berikan peran serta. Mungkin ada juga masukan yang berarti. Kemudian selanjutnya tentu dari calon guru program akan berikan berbagai informasi, mungkin ada tambahan ilmu pengetahuan bagi kita sehingga kita bisa menerapkan apa yang disampaikan nanti untuk anak-anak didik kita, dan insya Allah kita akan eksekusikan. Mudah-mudahan kedepannya nanti akan berjalan baik, memberikan hasil yang terbaik untuk sobat kita. Dan untuk sementara mari kita, dan untuk mulai acara ini mari kita bersama-sama membuka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan arahan dan petunjuk dari Bapak Sekolah sekaligus membuka acara ini. Pada beliau kami silakan yang bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah selaku Komando Jalan Siang, rekan kita sebagai calon guru penggerak yang hari ini akan melakukan kegiatan destinasi budaya positif yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian yang sangat berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena atas berkat rahmat hidayahnya sehingga hari ini kita mengikuti satu rangkaian kegiatan, yaitu kegiatan destinasi budaya positif yang akan diantarkan oleh calon guru penggerak kita dan alhamdulillah adalah Ibu Nurul. Salam dan taslim kami sampaikan kepada Nabi Rasulullah, Nabi yang menjadi suatu kesana rahmat dan menyempurnakan semua. Ibu sekalian yang saya hormati, beberapa hari yang lalu, misalnya 3 hari yang lalu, calon guru penggerak yang satu sudah melakukan kegiatan yang sama yang kita lakukan hari ini, yaitu penyampaian materi destinasi budaya positif yang orientasinya berada sama yang akan dilakukan hari ini, yang menjadi tugas dan tanggung jawab bagi seorang calon guru penggerak dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang calon guru penggerak. Oleh karena itu saya selaku pimpinan di tempat ini menyampaikan kepada kita semua bahwa kegiatan ini sangatlah nilainya positif bagi kita secara keseluruhan, karena ada banyak hal yang kita bisa cermati, banyak hal yang kita bisa pelajari, sekaligus mungkin kita bisa berkolaborasi istilahnya kepada teman kita bagaimana nantinya dia ke depan dalam rangka menjalani hari-hari kegiatan yang akan dilakukan dalam kegiatan untuk mengikuti calon guru penggerak. Sesungguhnya bahwa destinasi budaya positif yang akan dilakukan di sekolah adalah satu kegiatan yang
sifatnya sangat bagus menurut saya secara pribadi, karena hal-hal yang terjadi di sekolah kita bagaimana menjembatani hal itu, melakukan hal itu supaya bisa ada nilai-nilai positif yang muncul dari hal-hal yang dilakukan oleh siswa terhadap aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik yang ada di sekolah kita ini. Oleh karena itu kepada teman-teman semua, saya berharap mari kita mengikuti sama-sama mungkin disampaikan oleh teman kita ini, mungkin dengan materi nanti budaya positif bisa kita kembangkan di sekolah kita ini untuk menjadikan sekolah ini apakah namanya berkarakter dan sebagainya yang kita harapkan. Karena yang paling utama saat ini adalah bagaimana membina karakter nanti di bangsa saat ini untuk menjadi generasi emas di tahun 2045 yang akan datang. Karena itu harapan pemerintah 2045 generasi saat itu sudah dikategorikan dengan generasi emas. Jadi kita mempersiapkan hari ini hal-hal apa yang harus kita lakukan untuk menyongsong 2045 itu untuk menjadikan generasi di negeri ini, khususnya di seluruh ini, bisa menjadi generasi yang terbaik yang ada di wilayah Republik Indonesia atau kategori 2015. Oleh karena itu sekali lagi saya berharap kepada teman-teman mari kita menyimak hal yang saya sampaikan. Kemudian selanjutnya saya berterima kasih kepada Ibu Rosmiati hari ini. Cuma saya meminta mungkin nanti kalau pemaparannya masuk waktu ujian, ya saya mohon kepada teman-teman yang mengawas supaya jangan berubah. Sudah dari foto? Sudah. Ya, kalau sudah ada teman-teman yang pantesan, tapi jangan keluar semua, cukup dia mengawas saja. Bisa nanti. Jadi kalau sudah masuk waktu ujian, karena ini masih ada 10 menit masih waktu ujian, saya mohon kepada teman-teman untuk nanti mengawas kelas supaya dua-duanya jalan. Ya, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau saya maaf, saya ingin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, sudah tadi arahan dan petunjuk dari Bapak ke sekolah kita mulai acara ini, dan pada Bapak kami ucapkan banyak terima kasih. Kemudian selanjutnya mari kita bersama-sama mengikuti dan mempercayakan sepenuhnya kepada calon peserta kita hari ini. Kita akan memberikan pemaparan materi dengan tema diseminasi budaya positif di sekolah, dan untuk memulai kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah dan rekan-rekan teman sejawat. Terima kasih banyak atas kehadirannya dalam acara budaya positif yang dipaparkan oleh Ibu Rosmiati sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10. Baiklah, sebelum acara dimulai, marilah kita mengucapkan bersama-sama bacaan basmalah. Terima kasih banyak. Baiklah, saya akan memaparkan bagaimana itu budaya positif, ya. Penyebaran pemahaman budaya positif pertama yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pemahaman kepada rekan guru SMP dulu. Bagaimana kedepannya sekolah kita bisa juga berbudaya positif, ya. Karena kita lihat di sekolah kita ini kebanyakan mahasiswanya kurang. Jadi kita bagaimana kita ini kedepannya membuat sekolah kita bisa terlihat juga di masyarakat di luar. Bagaimana komunitas kita di SMP yang selalu dianggap rendah sekolah kita, ya. Jadi kita ini bermohon agar budaya positif bisa kita tanamkan di sekolah kita. Berkomunitas semua semangat. Ya, baiklah teman-teman. Bapak ada tambahan bagaimana itu budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita? Siapa yang bisa beri tambahan? Oh iya, silakan Pak Ismail. Terima kasih Ibu Rosmiati. Seperti tadi apa yang telah disampaikan, ya, saya cuma memberikan satu yang
pemahaman secara Ya, pribadi bahwa bagaimana pasti Pak? budaya positif Jelaskan. adalah keyakinan kebiasaan hal-hal yang positif Ya, yang dilakukan oleh peserta didik. Insyaallah nanti ini kita laksanakan dalam kelas. Ya, terima kasih. iya. Masih ada. Masih ada tambahan Masih ada. dari Bunda? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini adalah penerapan budaya positif. Jadi budaya positif yang di sini yang dimaksud juga hal-hal yang bisa dicontoh oleh peserta didik, terutama perilaku, tutur kata. Mungkin itu bahagian yang sangat penting karena kita sebagai guru memberikan contoh terbaik, bukan hanya memberikan contoh tapi harus menjadi contoh, memberikan perilaku yang bisa dicontoh oleh peserta didik. Terima kasih. Nyala. Terima kasih banyak. Masih ada tambahan? Iya, ada tambahan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya ingin menambahkan saja, sebenarnya budaya positif itu tidak hanya dilakukan di sekolah. Jadi sebelum kita melakukan budaya positif, tentunya ada baiknya itu diterapkan di rumah, sehingga apa yang didapatkan di rumah itu bisa diterapkan juga di sekolah. Nah, seperti itu. Misalnya disiplin positif, berdoa, Salam. memberi salam. Nah, Senyum juga. Senyum. oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Itulah semua tadi tambahan bagaimana budaya positif. Ya, ada ini tahapan-tahapan budaya positif, yaitu pertama disiplin positif, kedua motivasi perilaku manusia, ketiga posisi kontrol guru, keempat keyakinan sekolah atau kelas, dan kelima segitiga restitusi, nilai yang nanti kita kepaparkan bagaimana ke depannya. Baiklah, kita lanjut ya. Kita lanjut ini, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi kita sudah tahu dulu bagaimana itu paradigma baru. Yaitu pembelajaran dengan paradigma baru itu pembelajaran yang diferensiasi, yang berpusat pada siswa. Tapi kita selalu berpusat pada siswa. Ya, dan disesuaikan dengan tahap perkembangan mereka sesuai teori psikologi modern. Pendekatan ini merupakan teknologi dan sekarang canggih, asal lagi teknologi. Ya, kemudian yang meningkatkan keterampilan yang abad ke-21. Siswa harus belajar melalui eksplorasi, kolaborasi, dan proyek nyata dengan penilaian otentik yang dipersonalisasi. Ya, tujuannya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, dan ini ya, ada profil pelajar Pancasila yang bisa kita terapkan kepada anak-anak. Yaitu pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita sudah memiliki iman, karena tanpa iman kita tidak bisa hidup. Yang pertama, takwanya itu. Jadi, kedua, kreatif. Berarti kita harus ini mandiri, berkreatif, kasih kreatif kepada anak-anak. Dan ketiga, yaitu gotong royong. Berarti kita harus bekerja sama dalam menyelesaikan. Kalau tidak ada gotong royong kerjasama, tidak akan berhasil. Kemudian keempat, kebenekaan global. Dan kelima, bernalar kritis. Harus berpikir anak-anak sampai di mana kemauannya anak, sampai di mana minat, bakat, dan gayanya. Kita harus paham karakter anak-anak. Ya, dan keenam, mandiri. Ya, kita harus lihat bagaimana ini bisa mandiri menyelesaikan tugasnya dengan mendampinginya. Tapi kan kita lihat sekarang anak-anak banyak gayanya, kita tidak tahu diapakan. Jadi kita harus menyadari diri kita, karena kita sebagai guru harus menyadari. Ya, inilah profil pelajar Pancasila yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Lanjut. Ya, yang pertama kita bahas adalah disiplin positif. Ya, pertama kita harus adakan pendekatan. Jadi kita ada pendekatan, adakan pembiasaan selalu mendekati anak-anak. Bagaimana mau ini anak-anak? Ya, berarti kita harus menumbuhkan disiplin dalam diri anak tanpa hukuman atau hadiah. Berarti kita adakan pendekatan, jangan saja mengatakan, oh guru nanti kasih hadiah, kemana kita kasih hadiah, ya?
menghormati. Kita harus ada hubungan dan selalu menghormati. Kita tidak pandanglah kaya, pintar dan baik pada anak, kita menghormati. Kemudian membantu anak memahami apa itu konsekuensi dan membuat pilihan tanggung jawab. Tujuannya mengembangkan anak menjadi individu mandiri, bertanggung jawab dan berbudi pekerti dan menciptakan lingkungan aman dan penuh kasih sayang, mencegah masalah berlaku di masa depan. Ya, itulah disiplin positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Dan ya, kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan merupakan prinsip moral yang membimbing pelaku seseorang untuk bertindak dengan cara yang baik dan benar. Berarti kita harus memiliki nilai-nilai kebajikan ditanamkan lagi kepada anak-anak. Bagaimana nilai-nilai kebajikan itu terlaksana? Berarti kita harus ada kerjasama, kolaborasi bersama-sama. Ya, pertama kita lihat dulu, harus ada keadilan. Ya, keadilan berarti kita bertindak adil dan tidak memihak. Kedua, tanggung jawab, berarti kita sebab itu harus bertanggung jawab. Bilang saya ini guru, berarti harus mengajar tepat waktu dan bertanggung jawab kalau ada jam dikasih. Ya, kalau ada kegiatan lain atau masalah, kita bisa bertanya sama guru yang lain, bisa menggantikan. Ya, kedua harus ada kejujuran. Berarti kita harus memiliki juga kejujuran antara guru dan siswa, juga harus memiliki kejujuran. Kemudian kepedulian, berarti kita harus ada peduli, kasih sayang kepada anak. Kita bisa melihat anak, oh anak saya ini kurang mampu, anak ini saya pintar, anak ini cerdas. Kita harus menilai anak-anak sampai di mana dia paham, sampai di mana karakternya anak-anak. Kemudian kesopanan, berarti anak-anak harus dibiasakan bersifat sopan, seperti saya kita lewat dia tade. Ya, sama sebutnya kita tade-tade. Ya, kita serahkan juga. Kemudian ketulusan, berarti kita melihat betul-betul anak itu tulus, ikhlas, ya, lalu melakukan sesuatu. Kemudian kita juga tanamkan keberanian. Kalau tidak ada keberanian, anak itu tidak percaya diri. Ya, kalau tidak ada keberanian kita terapkan. Kemudian ketekunan, berarti kita lihat terapkan juga, oh anak-anak harus mengerjakan tugas, harus tekuna. Jadi semua ini adalah nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan di sekolah. Ya, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Inilah poin ketiga, harus ada kebutuhan dasar sebagai manusia. Berarti kebutuhan mendasar dan esensial bagi kehidupan dan kesejahteraan seseorang. Segala sesuatu yang kita butuhkan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Pasti ada tujuan yang ingin kita capai. Ya, baik untuk anak-anak dan untuk kita. Anak-anak kita inginkan dia sejahtera, cerdas, berprestasi. Ya, dan kita juga sejahtera untuk keluarga kita dan kebahagiaan kita bersama. Dan semua usaha harus terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita tercapai. Lanjut. Ya, ada lagi 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, pertama bertahan hidup. Coba bisa pagi bagaimana itu contohnya bertahan hidup. Ya, di sini bertahan hidup itu upaya siswa itu untuk mempertahankan kehidupan dan kesejahteraannya di keluarga, baik itu di keluarga maupun di lingkungan sekitarnya, seperti itu. Terima kasih banyak. Ada tambahan dari Pak? Ya, silakan. Kalau menurut hemat kami, saya bahwa bertahan hidup itu artinya kita harus mampu beradaptasi dengan lingkungan kita, kemudian mampu menjaga diri sendiri, karena misalnya banyak musuh kita itu bisa mengancam kehidupan kita. Saya kira itu baik dari manusia maupun hewan. Jadi menurut saya bertahan hidup artinya kita mampu menyikapi diri untuk menghindari segala bahaya.
Iya. Tambahan dari kawan, Ibu Haji, Ibu Darna. Ya, jadilah tambahan dari teman ya mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Berarti kita memiliki kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup. Ya, kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Berarti kita harus memiliki rasa kasih sayang supaya anak bisa terima kita. Ya, memang saya selama mengajar, saya selalu ada emosi. Biasa sampai pusat, menghafal kali-kali. Padahal saya sadari selama saya jadi masuk belajar guru bergerak, ada kesadaran sedikit. Ternyata saya harus memiliki kasih sayang. Jangan selalu emosi dimunculkan. Ya, kalau saya pikir ternyata saya salah selama ini mengajar selama 14 tahun. Baru saya sadari ternyata kita sebagai guru harus betul-betul ikhlas dalam mengajar. Tapi kenyataan di lapangan tidak begitu. Ya, ya, namanya kita manusia banyak kesalahan. Kita ingin begini tapi ternyata tidak begitu. Ya, karena cobaan. Jadi saya ingin agar kita berkomitmen harus menilai murid kita menjadi 5 kebutuhan dasar manusia. Kedua, penguasaan. Ya, kemahiran keahlian yang dicapai melalui latihan. Tapi kita sebagai guru harus banyak latihan, kebiasaan, selalu berkomunikasi dan kolaborasi bersama-sama teman. Pendidikan pengalaman untuk menguasai suatu bidang secara mendalam dan efektif. Berarti ada ilmu yang bisa kita tanamkan. Seperti contohnya ini, kalian ibu-ibu, teman sedang bisa jadi guru penggerak ke depannya. Karena banyak manfaat yang bisa kita lihat, banyak yang kita bisa pelajari. Yang kemudian adanya kebebasan. Berarti hak atau kemampuan seseorang untuk bertindak, berbicara, atau berpikir tanpa adanya pembatasan dan tekanan dari pihak lain. Berarti kita ini ada juga kebebasan. Tapi kebebasan kita harus bersifat positif. Ya, kalau kita saja bebas saja mengajar begini, tapi ada hikmah di balik itu. Berarti kita harus memiliki kebebasan yang positif, jangan yang negatif. Ya, jangan ditarik kayak emosi ibu mengajar. Biasa ibu sadar, saya salah tadi. Kenapa saya harus emosi? Karena saya melihat saya ini guru, tapi saya harus ada pembatasan. Kemudian adanya kesenangan. Ya, kita juga sebagai guru harus menilai anak. Oh, ada juga kesenangannya anak waktunya. Jadi ada rasa kesenangan baik dalam diri kita maupun kita senang mengajar, Nana juga senang melihat kita mengajar, memperhatikan kita mengajar. Ya, inilah. Jadi kita lanjut lagi, kemudian motivasi penilaian manusia. Berarti adalah motivasi yang kita tanamkan pada diri kita sebagai guru untuk menerapkan kepada anak didik kita. Itu pertama, kita harus memiliki kekuatan. Karena tanpa kekuatan kita tidak bisa mampu mengajar, mendidik anak-anak. Berarti harus ada kekuatan pendorong yang menyebabkan manusia berperilaku dengan cara tertentu. Memahami motivasi manusia merupakan hal yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor internal dan eksternal. Ya, kemudian pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, mencari diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai dan kepercayaan kita. Ada 3 motivasi yang perlu kita tanamkan pada diri kita sebagai guru. Ya, yang pertama, dan lagi motivasi yang kedua, yaitu motivasi perilaku manusia, yaitu biasa kita sebagai penghukum. Ya, kita biasa menghukum mereka langsung. Bertemu di lapangan. Karena anak-anak kita terlambat masuk. Jadi kau menjemur itu tidak salah. Karena selalu menghukum anak-anak. Bagi kita tidak boleh menghukum anak-anak. Kita adakan pendekatan. Ya, bagi tindakan yang diberikan sebagai akibat dari melanggar norma, aturan atau hukum. Kemudian tidak berencana tiba-tiba dan bersifat satu arah berupa hukum
sering lakukan adalah hukuman fisik langsung. Kalau kita melihat anak terlambat, hukum pusat 10 kali. Itu berarti kita tidak boleh lagi melakukan, dan kita menghukum secara langsung satu arah. Ya, anak-anak buang sampah sembarang, pungut sampah tidak boleh, masih jauh, itu tidak boleh. Saya juga sudah melaksanakan, tapi ada kesalahan lagi. Kedua, ada konsekuensi. Berarti kita juga menanamkan konsekuensi. Berarti ada konsekuensi yang bisa saya lihat mana positif, mana negatif. Tapi konsekuensi adalah hasil atau akibat dari suatu tindakan atau kejadian tertentu. Ya, murid tetap dibuat tidak nyaman, kemudian sikap guru selalu mentoring murid. Tapi kita selalu melihat kalau ini nanti harus melaksanakan ini. Kalau tidak selesai kerja lagi kurikulumnya, kerja lagi tugasnya. Itu yang bisa kita lakukan. Kemudian kita adakan juga restitusi. Ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Berarti setelah itu kita lihat bagaimana kesalahannya dalam mengajar, bagaimana kesalahannya itu bisa menyelesaikan tugasnya. Kita lakukan pendekatan dengan cara restitusi, melihat kesalahan dan memperbaikinya. Kemudian proses atau tindakan pengembalian atau mengganti sesuatu yang telah dirugikan atau hilang, baik dalam konteks hukum maupun sebagai moral. Itulah yang dilakukan sebagai motivasi perilaku manusia. Apa ada tambahan dari Bapak dan Ibu? Ya, silakan. Sedikit saja Bu, ini mungkin curhat saya sebagai guru yang selama ini masih menjadi guru yang selalu memberikan hukuman. Begini, prinsip saya memberikan hukuman karena melihat situasi dan kondisi. Ketika misalnya akan banyak siswa yang akan mengikuti perilaku buruk itu, lebih baik saya memotong di situ dengan cara memberikan hukuman agar mereka yang melihat pelanggaran yang terjadi dia akan merasa takut untuk melanggar. Yang seperti itu contoh pemakaian HP. Beberapa kali sudah diinformasikan, masih saja banyak yang bawa HP dengan menggunakan yang tidak penting, misalnya main game di sekolah dan lain-lain. Jadi saya misalkan mengambil HP itu, menghukum 3 hari HP yang saya ambil. Kemudian yang baru saja tadi, memakai sendal ke sekolah, alasannya ada yang sakit kakinya padahal terlihat tidak sakit, ada yang bilang basah sepatunya. Jadi saya ambil sendalnya supaya tidak banyak yang mengikuti siswa saya yang seperti yang memakai sendal itu. Nanti banyak lagi yang mengikuti, banyak lagi pelanggaran. Nah, kita akan mendisiplinkan sekolah begitu. Seperti itu curhat saya sebagai seorang guru yang masih sering menghukum. Terima kasih banyak. Makasih banyak. Masih ada tambahan? Silakan. Terima kasih. Kalau menurut saya bahwa hukuman itu masih perlu dilakukan. Kenapa perlu dilakukan? Karena seperti tadi diterapkan aturan tata tertib. Kalau hanya aturan saja kita terapkan di sini, tidak ada hukumannya, berarti tidak ada artinya itu aturan. Jadi harus ada sanksi atau tindakan yang perlu kita lakukan agar yang melanggar kali ini tidak melakukan lagi pelanggaran berikutnya. Ya, jadi memang hukuman ini harus kita berikan kepada siapa yang melanggar. Karena kapan tidak diberikan hukuman, seperti tadi disampaikan oleh rekan kami, bahwa yang itu akan mengikuti, ya, karena merasa tidak ada apa-apanya. Ya, saya kira itu. Ya. Tepuk tangan dulu untuk Makasih banyak Pak. Ya, itu yang dari tadi tambahan yang teman mengenai motivasi perilaku manusia. Ya, kita lanjut baik Bapak Ibu. Inilah setiga restitusi. Ada 3 ya. Tadi sudah kita jelaskan. Kemudian ada sisi-sisinya. Ini semua yang kita lakukan. Kita sebagai guru harus menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah, ketiga, menanyakan keyakinan. Ini yang mesti kita terapkan dalam sekolah. Harus ada segitiga restitusi. Ya, jadi harus kita tanamkan. Jangan langsung lihat dari
panggil dengan baik-baik. Kita tanya, apa masalah terlambatnya? Kenapa tidak masuk berapa hari ini? Ya, atau kita datangi rumahnya atau bagaimana? Banyak kita lakukan seperti segitiga restitusi. Ada tambahan Bu? Oke, lanjut. Iya. Segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua untuk membentuk murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini langkah yang terakhir yang kita lakukan lagi. Segitiga restitusi, permasalahan yang kita hadapi harus kita restitusi lagi, ya. Jadi pertama, menstabilkan identitas, ya. Nah, kemudian itu adalah proses membantu individu, terutama murid mencapai kejelasan dan konsistensi dirinya. Ya, kemudian kedua, validasi tindakan. Kita validasi lagi tindakannya. Yang salah berarti mengakui kesalahan, memahami dampaknya dan berusaha memperbaiki kerugian yang terjadi. Ketiga, menanyakan keyakinan. Bagi menanyakan keyakinan, apa masalah yang kau lakukan? Kita tanya dengan baik-baik, ya. Menanyakan keyakinan dalam memeriksa kepercayaan, motivasi dan keinginan pihak terlibat untuk mencapai penjelasan konflik. Ya, itulah segitiga seperti penjelasan yang ada 3 yang mesti kita lakukan. Lanjut. Oke, baiklah teman-teman, kita lanjut ya. Ada motivasi internal dan motivasi intrinsik. Ya, kemudian ada identitas gagal, ada identitas berhasil dan sukses. Ya, bagi kita dalam motivasi itu ada yang sukses, ada juga yang gagal. Ya, contohnya berlaku kontrol negatif yang gagal, menghukum, membuat orang merasa bersalah. Ya, kalau berlaku kontrol positif yaitu teman, pemantau dan manajer. Ya, kontrol diri atau manajer. Seperti guru berbuat, penghukumnya menghakimi, menunjuk, menyakiti, menyindir. Seperti kamu harus bertindak, berarti kita menunjuk. Ya, kamu harus ini yang teringat. Ya, kemudian berceramah, menunjukkan kejaran mendalam. Biasa kita berceramah langsung tinggi ibu. Ya, itu tidak boleh, itu negatif, kontrol negatif. Kemudian guru lagi berkata, kalau kamu tidak melakukannya, lakukan saya akan. Berarti kita akan menghukum atau menghukumnya. Kemudian kamu sudah mengecewakan ibu atau bapaknya. Ya, kemudian hasilnya membentak, pasti anak-anak akan mendendam, menyalahkan orang lain. Seperti kita menggunting rambut anak-anak. Sampai-sampai anak-anak, ibu sini kenapa begini? Sampai-sampai motornya ibu dirusak. Karena ibu ada menggunting rambutnya. Ya, itu menghukum. Kemudian membunyikan atau menyangkal dan berbohong. Nah, biasa juga berbohong tidak jujur, langsung kita hukum. Ya, itu identitas gagal yang kita lakukan. Kemudian perlaku kontrol yang positif, kita sebagai guru harus menjadi teman, harus menjadi pemantau dan harus menjadi manajer. Ya, teman seperti membuat alasan untuk murid-muridnya. Bagi kita cerdas, kenapa ini? Apa masalahnya? Ya, kemudian pemantau menghitung dan mengukur sebagaimana itu masalahnya itu anak-anak. Kemudian manajer mengajukan pertanyaan, apa masalahnya sehingga anak itu terjadi nakal, apa ada dari keluarganya. Kemudian lakukan untuk bapak ibu yang sudah nanti bapak ibu apa yang membereskan. Ya, kemudian pemantau apa peraturannya, apa sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Itu bisa kita lihat. Ya, jadi kita ini sebagai guru harus selalu menjadi teman, pemantau dan manajer. Itulah kontrol yang positif yang mesti kita lakukan sebagai guru. Ya, itulah 3. Kemudian pastinya akan kita lihat bagi penyelesaian bila diawasi. Bagi anak-anak kalau sedang diawasi akan terlihat hasilnya. Kemudian menguatkan watak karakter. Ya, kita akan lihat anak bagaimana karakternya, bagaimana penilaiannya anak-anak. Jadi
kita. Ya, jangan selalu menenangkan penghukum dan membuat merasa bersalah. Anak-anak akan tertekan. Ya, anak-anak membenci kita. Ya, nampak terlihat seperti yang ada yang lakukan, tapi ibu sudah tanya, tapi dia tidak mau jujur. Karena memang kita saya langsung menghukum pada saat itu. Ternyata ada dendam dirasakan sama ibu, ada benci sama ibu. Ya, jadi pesan ibu kita harus berkomitmen bahwa kita sebagai guru harus menjadi teman, pemantau dan sekaligus sebagai manajer. Ya, baiklah Bapak Ibu, kita lanjut ya. Ya, ada 5 contoh dalam penerapan posisi kontrol. Ya, pertama, kalau penghukum, kita sebagai bapak ibu, anak-anak, saya sudah memberi peringatan berulang kali tentang keributan di kelas ini. Sekarang saya akan memperlakukan penghukum. Pada saat anak-anak langsung kita menghukum, langsung anak-anak, maaf ibu, kami akan lebih tenang. Ternyata tidak. Jadi saya berharap ibu, karena hari ini tidak akan ada istirahat. Jadi kita menghukum anak-anak, tidak ada istirahatnya makan. Karena dia melakukan di dalam kelas, kita selalu menghukum, tidak ada makan, tidak ada istirahat di hari. Siapa suruh ribu di dalam kelas, mengganggu teman belajar, mengganggu kelas lain belajar. Ya, kedua, kita membuat merasa bersalah. Yang sering kita tidak lakukan itu, kamu selalu mengecewakan ibu nak. Sudah berapa kali ibu harus memberitahu kamu. Jadi anak bertanya, maaf ibu, bapak saya kan berusaha lebih baik. Ternyata tidak ada lebih baiknya. Ya, keluar telinga kanan masuk telinga kiri, tidak akan tertanam di dirinya. Karena dia selalu merasa benar, karena tidak ada dikontrol. Pada kita ini gurunya bersetengah mati berteriak, tapi masih dilaksanakan. Jadi kamu harus lebih bertanggung jawab terhadap tugas-tugasmu, seperti membersihkan kelas dan menjaga kebersihan. Kita lagi kasih hukuman, merasa bersalah, kamu harus membersihkan WC, padahal anak itu mau belajar. Tapi karena kita langsung menghukum dengan satu arah, anak itu langsung dikasih konsekuensi. Ya, jadi kita tidak boleh juga melakukan kontrol seperti ini. Baiklah Bapak Ibu, masih ada tambahan dari nama mengenai? Lanjut. Oh, tidak ada, kita lanjut ya. Ya, ada lagi kita sebagai teman contoh kasus. Ya, kita sebagai teman contoh kasus pertama. Teman, ayo kita atur sekolahnya, aturan sekolah. Ya, tolong bantu ibu bapak ya, antar diri ibu nak, tolong bantu ibu. Anak-anak, maaf teman, tidak akan terulang lagi. Bagaimana tidak mengulang lagi? Teman baik sekali ini tidak apa-apa. Jangan seperti saat ini lagi nak. Oke teman, aku akan memperbaikinya. Teman, bagus, aku yakin semua. Tapi kita harus menjadi teman. Kita minta tolong dengan anak-anak, angkat ini buku nak ke depan atau ke ruang kelas. Ya, kita lakukan pendekatan. Jadi kita harus selalu menjadi teman. Ya, kedua jadi pemantau. Ada contoh kasus lagi. Sebagai orang tua, ibu anggap dirinya anak ibu yang saya didik. Berarti saya anak sudah berapa kali kamu lupa mengerjakan tugas. Kamu harus lebih fokus ya. Ayo selesaikan tugas matematika kamu sekarang. Ya, jadi anak menjawab, baik bu, saya akan mengerjakannya sekarang. Orang tua, berarti saya, baik, ayo saya akan sini untuk membantu jika kamu butuhkan. Berarti kita sebagai orang tua harus mendampingi anak-anak. Ya, melakukan tugasnya. Jadi dalam program kita maupun di sekolah kita harus jadikan diri kita selalu memantau anak didik kita dan keluarga kita. Ya, ada tambahan dari Bapak Ibu? Lanjut. Ya, baiklah Bapak Ibu, kita lanjut ya. Dan kelima, contoh kelima adalah manajer. Ya, kita sebagai manajer ada contoh kasus. Berarti kita sebagai guru ada masalah dengan disiplin di kelas ini, aturan sekolah harus diikuti dengan baik. Kemudian anak mampu, saya akan memperbaiki diri. Guru bagi kesempatan terakhir. Jadi oke bu, saya tidak akan mengulangi lagi. Berarti kita sebagai guru harus menjadi manajer. Ya, ibu saya mau bertanya Pak, mana yang
kita sebagai manajer. Ya, jadi ibu harus yang lebih fokus dengan manajer. Ya, dari 5 kontrol positif. Ada tambahan dari Bu Satriana? Lanjut. Saya kira cukup. Sudah jelas sekali bahwa guru itu harus jadi manajemen. Ya, ada tambahan dari semangat kalau banyak tambahannya. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya kira luar biasa sangat penjelasan dari gurusnya tadi tentang 5 contoh penerapan posisi kontrol. Saya kira kalau itu yang kita terapkan di lingkungan sekolah, insya Allah sekolah kita akan menjadi lebih maju. Ketika kelima contoh penerapan posisi kontrol tersebut. Tetapi mungkin pada dasarnya di lapangan mungkin ada tidak bisa kita terapkan secara keseluruhan. Misalnya kita di dalam penerapan posisi kontrol itu kita tidak boleh menghukum dan memberikan atau menyuruh anak secara kasar. Tetapi pada saatnya mungkin terjadi di lapangan karena keadaan siswa yang membuat kita begitu. Saya kira begitu. Kalau misalnya ya kita betul-betul menerapkan 5 contoh penerapan ini mungkin sangat luar biasa yang terjadi di sekolah kita. Saya kira terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian kita bukan posisi kontrol, tapi lepas kontrol. Ya, berbicara tentang posisi kontrol, ya terkait tentang penerapan posisi kontrol, saya berterima kasih banyak dengan Ibu Rusmiati karena dari 5 posisi kontrol ini yang sering terjadi di dalam kelas atau di lingkungan sekolah itu awalnya saya menggunakan posisi kontrol penghukum teman, nah seperti itu. Tapi setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu Rusni, saya merasa bahwa saya diarahkan ke arah yang lebih baik, menjadi manajer yang mana dulunya itu ke jalan yang salah, sekarang kembali ke jalan yang benar setelah menerima materi dari Ibu Rusmiati. Ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, itulah dari tambahan dari teman mengenai ya keyakinan kita lanjut ya. Jadi banyak tadi ada motivasi kontrol, ada teman pemantau manajer. Berarti kita sebenarnya harus menanamkan kebiasaan ya, karena kalau kita membiasakan tidak akan terlaksana karena memang kondisi lingkungan yang tak memungkinkan. Tapi kita sebagai guru harus memang memiliki keikhlasan dan kebiasaan untuk menjalankannya, dan jelas kita bertanggung jawab. Ya, kita bertanggung jawab karena kalau tidak ada tanggung jawab, apalah jadinya anak-anak kita. Ya, kalau kita biarkan saja. Ya, kita lanjut ya. Ya, sekarang kita keyakinan keras. Ya, adalah keyakinan keras bagi dalam kelas kita untuk juga aturan. Ya, kita tanamkan bagaimana itu keyakinan keras. Pertama, keyakinan keras itu nilai kebajikan universal yang disepakati bersama tanpa pandang latar belakang dan dibuat bersama untuk membangun budaya positif di sekolah. Bagi kita, pas sebelum Bapak Ibu, sebelum kita mengajar, mulai kita butuh dulu keyakinan keras. Ya, ada aturan yang kita berikan kepada anak-anak, kita bentuk. Ya, itu contoh salah satu yang kita bentuk supaya anak-anak bisa berbudaya positif. Ya, kan selama ini kita mengajar kacau banget anak-anak karena kita tidak terapkan keyakinan keras masing-masing di dalam kelas kita. Jadi kita terapkan keyakinan kelas. Pertama, mengapa ada pertanyaan lagi Ibu? Mengapa keyakinan keras bukan peraturan sekolah? Dan apa yang membuat keyakinan keras berbeda dengan peraturan sekolah? Iya. Silakan.
terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan materi yang pertama, kayaknya ini yang kesimpulan kita kembali ke keyakinan kelas masing-masing. Keyakinan kelas menurut saya sama dengan kontrak guru dengan siswa sebelum memulai pembelajaran. Misalnya contoh kecilnya saya IPA, ya harus berdoa, baca doa, kemudian kebersihan kelas, dan aturan-aturan yang lainnya yang saya terapkan di sekolah sebelum memulai pelajaran. Contoh kecilnya, misalnya pada saat saya menjelaskan tidak ada yang boleh menulis. Pada saat saya menjelaskan tidak boleh ada yang bercerita. Seperti itu keyakinan kelas. Artinya kita ada kontrak dengan siswa sebelum mengajar. Sementara keyakinan peraturan sekolah itu berlaku secara universal atau secara umum yang harus ditaati oleh stakeholder sekolah. Jadi tidak membedakan kursi ini sendiri ini berlaku aturan seperti ini, tidak. Jadi aturan sekolah harus dilaksanakan oleh stakeholder sekolah. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Pak Aziz. Bu Aziz. Masih ada tambahan? Pagi, nilai keyakinan kita seperti kita perlu terapkan. Karena adanya kesepakatan, ya kita adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kita untuk di kelas, berarti kita adakan dulu, ya adanya kesepakatan. Tidak kesepakatan, tidak terjadi keyakinan kelas kita. Kemudian ada dulu anak kita curhat ke pendapat guna keyakinan kelas yang mana kita terapkan kelas kan. Jangan kita dulu yang menerapkan, ya anak-anak dulu baru kita yang terima dan bentuk keyakinan dan kita tanda tangani, ya. Jadi guru itu memantau apa yang diinginkan anak. Jadi anak kalau tidak dilaksanakan keyakinan kelas dia akan salah sendiri, karena dia yang bentuk, ya. Kita sisa mengontrol, betul dikatakan wajib. Kita juga mengontrol, ya. Kalau kita tidak mengontrol, tidak ada kesepakatan. Kita diambil dulu antara anak dengan kita, dan ada pertandatanganan. Yang kau yang sedang membuat tanggal ini bulan ini, berarti apa yang dia lakukan, berarti ada yang dia sudah melanggar. Kau yang membuat, berarti kau yang melanggar, berarti ada yang kita kena. Ya, itu. Kita lanjut ya. Sudah tadi keyakinan kelas? Iya. Kita lanjut lagi. Pemantau keyakinan kelas. Berarti ada lagi yang kita lihat cara-cara membentuk keyakinan kelas. Ya, cara membentuknya pertama bersifat abstrak. Kedua, berupaya menyatakan mempersa bagi seluruh kelas, seluruh warga di kelas itu membentuk. Tidak ada terkecuali menyuarakan semua pendapatnya. Apa yang mau disepakati aturannya. Kemudian sedikit mudah dan ingat, jangan terlalu banyak, maksimal 6 lah, 7. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas di sekolah kita. Kemudian semua warga sekolah. Bagi setiap siswa harus membentuk, setiap kelas kita harus membentuk keyakinan kelas dulu. Ya, itu yang itu kita terapkan supaya ke depannya siswa kita, anak kita, didik kita ada aturan yang kita terapkan masing-masing setiap kelas. Karena beda-beda kelas. Kelas 8, 9 dan 7. Berarti kita harus terapkan keyakinan kelas dan membentuk sebelum mulai mata pelajaran. Ya. Kemudian kita lanjut lagi ya. Segitiga restitusi. Pegang Bapak Ibu. Semangat dulu, mana semangatnya? Siap. Harus ada semangat Bu ya. Iya. Iya. Oke. Kita lanjut. Tetap semangat. Semangat. Iya. Semangat SMP. Selamat menjadi guru penggerak. Kita lanjut lagi ya. Ibu lihat dulu ada video cara restitusi yang Ibu lakukan di sekolah. Ya, tolong perhatikan dulu. Sekali tetap tadi semangat. Ya. Ya, inilah yang saya lakukan pada anak yang telah melanggar membuang sampah sembarangan. Jadi saya restitusi. Ya. Kebetulan saya mengajar, saya lihat ada anak-anak siswa yang membuang sampah sembarangan. Jadi saya adakan pendekatan. Saya restitusi dengan 3 langkah. Ya, pertama kali validasi tindakan. Ya, saya 3 kali yang saya lakukan.
kepada anak, kemudian saya panggil dengan baik. Saya salah. Juga dari pemaparan dari studi pada contoh yang saya paparkan tadi kepada anak-anak yang telah melanggar. Ya, baiklah Bapak Ibu, ya sudah kita akan menutup diskusi kita ini pemaparan segitiga budaya positif, yaitu membangun budaya positif di sekolah, memerlukan usaha lebih dari sekedar mempelajari modul, penting untuk memahami kebutuhan dasar murid. Rasa aman, cinta dan kebersamaan, membangun hubungan positif, saling menghormati, empati, komunikasi terbuka, mempromosikan keadilan dan kesetaraan, melibatkan orang tua dan komunitas, merayakan keberhasilan, menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan inklusif, serta terus belajar dan beradaptasi dengan melakukan evaluasi dan perubahan sesuai kebutuhan. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Apabila ada kata-kata Ibu, apabila ada kata dari saya memaaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam bergerak, mari bergerak terus bergerak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dulu bentuk keyakinan kelas. Siapa tahu apa itu keyakinan kelas? Siapa tahu apa itu keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas itu aturan yang kita kesepakati bersama. Ya, berarti aturan yang kita bentuk sama-sama dibentuk. Nah, ya untuk mencari kesepakatan supaya apa anak kelas kita aman, nyaman dan menyenangkan dalam pembelajaran. Ya, itu gunanya membentuk kesepakatan, gunanya membentuk keyakinan kelas. Supaya nanti pelajaran kita yang enak, nyaman dalam belajar. Tidak ada suara ribut, kalian termotivasi untuk belajar. Ya, jadi kita membentuk keyakinan kelas. Sebelumnya membentuk keyakinan kelas, apa yang kita perlu siapkan? Apa? Jadi harus mengeluarkan pendapat. Apa ide kamu? Apa yang bisa kita jalankan dalam kelas ini? Karena kita yang di kelas ini, kelas apa ini? 7? 1. Kalian ini sudah di kelas 71. Di SMP 7. Sebelum kita mulai Ibu akan bagikan. Ya kita tolong tulis idenya, sarannya, tanggapannya apa yang bisa kita masukkan di dalam kelas kita ini untuk membuat keyakinan kelas. Ya, apa yang disiapkan? Tolong dicatat apa keinginan yang bisa kita jalankan dalam kelas kita ini. Ya, supaya aman dan nyaman. Tulis ya, bisa kertas jual. Ya, silakan isi. Ya, isi baik-baik apa yang bisa kita terapkan dalam kelas kita ini supaya aman, nyaman dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. Ya, karena Ibu sebagai wali kelas 71. Jadi meminta bagaimana pendapatmu, Ya, keluarkan saja. Bisa contohnya Ibu kasih seperti jangan terlambat masuk. Bisa ya? Itu contoh. Apalagi yang kalian bisa kita bentuk bersama-sama. Kalian sudah Sudah. Ya, yang sudah silakan tempel yang Ibu sudah siapkan. Kalian sudah memberikan pendapatnya, curhat hatinya ya, berarti kita membentuk kesepakatan lagi. Mana yang mau diambil yang lebih baik? Kan ada berapa semua di sini? Ada berapa Ada lebih 20 ya. Berapa yang kita ambil dari 20 ini? Kita mau seleksi, kita mau pilih. Yang ada sama Ibu ambil saja satu
Pertama kelas ini masuk apa ini? Masuk sebelum waktunya. Buang sampah pada tempatnya. Ya. Kita lihat yang sama ya, ini sama. Oh ini sama. Ya, ini bacakan ya. Ada saya ini, jangan buang sampah pada tempatnya. Ya, ada 3 yang ambil. Ya, jangan membuang sampah pada tempatnya, mengikuti perintah guru. Ya, jadi ibu ambil jangan buang sampah di sembarangan atau jangan buang sampah di dalam kelas. Itu nomor 1. Kedua, jangan ribut di dalam kelas. Ya, tidak boleh ribut dalam kelas. Lagi, tidak boleh makan di kelas. Ya, sudah 3, nak buang sampah 1. Tidak boleh ribut di dalam kelas. Tidak boleh makan di dalam kelas. Apalagi sering membantu dan menyayangi guru. Jadi kesepakatan kita ibu ambil 6 ya. Pertama apa tadi nak? Tidak boleh buang sampah. Orang bisa tadi dulu temannya ke kelas kan? Ya, bisa dibacakan temannya. Bacakan. Ya inilah hasil kesepakatan. Ya, dibacakan karena temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nasya Syahwadani. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi keyakinan kelas. 1. Tidak boleh buang sampah sembarangan. 2. Tidak boleh makan di kelas. 3. Tidak boleh ribut dalam kelas. 4. Menghargai guru saat menjelaskan. 5. Tidak boleh terlambat masuk kelas. 6. Meminta izin kepada guru saat ingin keluar. Ya, itulah hasil diskusi. Itu tadi ya dibacakan dari temanmu tadi. Jadi setuju atau tidaknya? Setuju. Itulah keyakinan kelas yang kita bentuk ada 6. Kalian harus patuhi nak. Ya, karena itu aturan yang kita sudah bentuk. Tidak boleh dilanggar, harus dilaksanakan. Supaya kelas kita ini 71 aman, nyaman dan menyenangkan. Kalian termotivasi belajar, tidak ada gangguan karena adanya keyakinan keras yang kita bentuk. Nah, anakku ada ya, karena kalian sudah menyetujui ada, ibu minta kalian tanda tangani sebagai persetujuan. Ya, silakan aku naik satu-satu, tanda tangani nak. Sudah ya? Jadi sudah bentuk semua kesepakatan kelas. Ya, jadi ibu minta terima kasih karena kita sudah membentuk keyakinan kelas. Insya Allah anakku sadar dan ikhlas mau melaksanakannya. Ya, supaya kelas kita lebih aman. Jadi ingat kalau kalian tidak melaksanakan berarti kelas apa? Sanksi. Ya. Ada sanksinya ya, karena kita sudah bentuk, sudah tanda tangan, sudah kesepakatan. Jadi ibu minta terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bisa kembali dengan baik, hati-hati di jalan dan pulang. Sekarang kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Amri dari kelas 71 SMP Negeri 7 Pindrang. Penting, karena sebagai pedoman atau aturan yang harus dipatuhi untuk keamanan dan nyaman di dalam kelas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nasya Syahwadani. Saya dari kelas 71 dari UPT SMP 7 Pindrang. Penting untuk menciptakan ketertiban disiplin di dalam kelas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Amri dari kelas 71 SMP Negeri 7 Pindrang.
penting karena sebagai pedoman atau aturan yang harus dipatuhi untuk keamanan dan nyaman di dalam kelas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Syahwadani. Saya dari kelas 71 dari UPT SMP 7 Pindrang. Penting untuk menciptakan ketertiban disiplin di dalam kelas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.